Bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, Saudara, polisi masih mendalami kasus dugaan perundungan siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah yang berujung meninggalnya seorang siswa SMP. Polisi telah memeriksa ada 10 orang saksi termasuk siswa SMP. Polres Grobogan masih mendalami kasus perundungan yang mengakibatkan meninggalnya seorang pelajar SMP. Polisi telah memeriksa 10 saksi, baik dari teman korban maupun pihak sekolah. Sementara dari hasil otopsi ditemukan luka benda tumpul di leher korban. Saat ini kami sudah memeriksa 10 orang saksi yang terdiri dari 6 orang siswa, kemudian 4 orang guru. Kemudian saat ini kami masih mendalami penyelidikan. Kemudian hari ini kita adakan gelar perkara untuk menentukan bahwa yang bersangkutan apakah bisa dinaikkan untuk menjadi tersangka atau tidak. Kami ada diduga berhadapan dengan hukum ada 2 orang. Ini masih kami dalami semua, masih dalam tahap pemeriksaan. Pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun kepala sekolah bilang, sekolah punya keterbatasan dalam pengawasan siswa, utamanya saat jam istirahat. Pihak sekolah telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Kami sebenarnya sudah mengawasi, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atasnya nggak ada, maka di belakang. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak. Sementara orang tua korban berharap kasus meninggalnya sang anak diusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya. Punya sakit apa itu memang nggak pernah ada. Itu nggak pernah, itu cuma bohong, itu cuma dia mengelak sepertinya dari pihak guru itu. Padahal dari guru BK juga menyatakan itu memang ada perkelahian gitu. Ya, tapi kan intinya dia dibully banyak orang, satu lawan banyak posisinya gitu. Dia udah nggak berani, tetap diroyok terus, udah kalah masih diroyok. Mohon bantuannya supaya itu kasus ini tidak terulang lagi, terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Komisioner KPAI Aris Adi Laksono bilang, saat ini pihak sekolah harus bertanggung jawab untuk mengawasi peserta didiknya agar kasus ini tidak terulang lagi. Terjadi perkelahian sampai 2 kali, itu yang perlu digarisbawahi. Di sini ini menunjukkan bahwa ada lemahnya pengawasan tentunya, dan tentu ada lemahnya deteksi dini ya terkait kemungkinan terjadinya perkelahian, terjadinya kekerasan antar sesama peserta didik begitu. Nah, kalau kemudian pengawasannya, kemudian deteksi dininya itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah, maka tentu tidak sampai kemudian terjadi perkelahian yang kedua ya, kemudian itu berakibat fatal sampai kemudian meninggal salah satu siswa kita atau anak kita begitu. Ya. Mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur, polisi pun menyatakan telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan kasus meninggalnya siswa SMP yang meninggal diduga karena dikeroyok oleh temannya? Kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Grobogan, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, AKP Rizky Ari Budianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tahu dulu, kan sudah dilakukan gelar perkara. Bagaimana, sudah ada peningkatan status hukum terkait dengan sejumlah saksi yang sudah diperiksa, khususnya rekan atau teman dari korban ini? Oke, baik Mbak, saya akan jelaskan. Jadi sejak kemarin terjadinya peristiwa hingga sekarang, kita telah melakukan serangkaian penyelidikan. Baik dari pemeriksaan saksi maupun bukti-bukti yang lain, kita telah melakukan gelar perkara. Dan hasil gelar perkara tersebut kita telah menetapkan 2 pelaku menjadi tersangka, Mbak. Oke, sudah ada 2 pelaku yang kemudian menjadi tersangka. Ini keduanya adalah teman dari korban. Betul, Mbak. Dari pengakuan para tersangka yang kita tahu ini masih berada di bawah umur, siswa SMP, apa yang menjadi motif mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban? Jadi berdasarkan penyelidikan kami, Mbak, jadi motif kenapa terjadi perkelahian itu memang awalnya
dari pelaku ini sempat mengejek korban dan korban pun tidak terima sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan para pelaku. Oke, jadi sudah ada 2 orang anak yang berurusan dengan hukum ya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kalau tidak salah ada 10 siswa SMP yang kemudian sudah diperiksa. Mengapa kemudian hanya 2 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atau anak berurusan dengan hukum? Oke, baik Mbak. Jadi sampai sekarang untuk saksi sudah kita periksa ada 17 ya Mbak. Jadi memang dari berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan dari serangkaian penyelidikan ini memang baru bisa ditetapkan sebagai 2 pelaku anak. Tentunya terkait dengan pelaku-pelakunya yang lain nanti kita masih lakukan pendalaman lagi Mbak. Demikian. Terkait dengan rekaman CCTV yang sudah diperiksa oleh kepolisian, utamanya CCTV yang berada di sekolah begitu, benarkah ada kendala soal pemeriksaan CCTV? Ya, kalau untuk CCTV saat ini masih kita lakukan analisa, Mbak. Tapi memang seluruh CCTV yang ada di sekolah itu sudah kita amankan. Dan untuk terkait apakah CCTV tersebut bisa menjadi alat bukti, ini kita masih lakukan analisa, Mbak. Oke, jadi pemeriksaan terhadap CCTV ini masih dilakukan analisa. Nah ini kalau kita lihat ya, peristiwa ini kan terjadi di sekolah. Awalnya perundungan atau bullying begitu ya. Nah ini terjadi pada jam istirahat sekolah. Bagaimana polisi juga memeriksa pihak sekolah terkait dengan dugaan kelalaian pengawasan? Karena kalau tidak salah ini kan terjadi hingga 2 kali. Betulkah demikian Pak Kasat? Ya Mbak, jadi berdasarkan penyelidikan kita, memang sebelum kejadian itu dari pihak keluarga korban itu pernah melaporkan kepada pihak sekolah dan memang telah ditindaklanjutin dari pihak sekolah sehingga berakhir dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Terkait apakah di sini ada unsur kelalaian dari pihak sekolah atau tidak, itu masih kita lakukan pendalaman, Mbak. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dari penyidik begitu ya kepada keluarga korban, apakah ada aduan juga sebelumnya dari korban? Memang korban ini sering dibully atau diejek sebelumnya? Kalau terkait hal itu memang ada Mbak, makanya tadi sudah saya jelaskan dari pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya melaporkan ke pihak sekolah Mbak. Dan dari pihak sekolah pun sudah menindaklanjuti dan tadi sudah berakhir dengan mediasi dari pihak keluarga. Demikian. Mediasi maksudnya? Diselesaikan secara keluargaan Mbak. Nah ini terkait dengan penanganan kasus ini kan tadi Anda sebutkan ada 2 siswa SMP yang kemudian statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka atau anak dengan berhadapan dengan hukum begitu ya. Bagaimana penanganan kasusnya? Karena ini kan melibatkan anak di bawah umur. Dari sisi hukumnya seperti apa Pak Kasat? Oke Mbak, jadi kami dari pihak kepolisian khususnya Satreskrim Polres Grobogan ini dalam menangani kasus ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tentunya karena pelaku ini masih anak-anak, kita tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak. Contohnya kita tidak lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena memang secara aturan karena masih di bawah 14 tahun tidak diperbolehkan. Dan kita juga memperhatikan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Jadi saat ini karena yang bersangkutan masih sekolah, kita masih berikan hak mereka untuk bersekolah, Mbak. Oke, dari pengakuan pelaku ada 2 siswa SMP ini, apakah memang sering membuli atau kemudian mengejek korban sebelum akhirnya terjadi pengeroyokan yang berujung pada kematian korban? Oke, kalau untuk terkait itu kita masih lakukan pendalaman ya Mbak. Nanti kalau misalnya ada perkembangan nanti kita infokan. Oke, terkait dengan 2 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara ada beberapa siswa lainnya juga masih menjadi saksi. Nah, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah? Apakah Anda mengetahui dari kepolisian ini mendapatkan sanksi dikeluarkan atau seperti apa terhadap yang lain, siswa SMP yang lain? Oke baik Mbak, kalau dari kita kan hanya terkait dengan proses penyidikannya. Kemudian apakah nanti ada sanksi atau tidak dari pihak sekolah nanti kami berkoordinasi lagi dengan pihak sekolah Mbak.
Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh otoritas terkait, apa sebenarnya menjadi penyebab dari kematian korban ini, Pak Kasat? Jadi untuk hasil otopsi sementara, korban ini meninggal karena ada patahan di tulang yang menjadi penyambung ke tengkorak yang diakibatkan karena adanya benda tumpul. Lalu bagaimana dengan barang bukti? Ini kan kalau tidak salah ada CCTV tapi hanya berada di area lapangan begitu. Sementara kalau tidak salah kejadian pengeroyokan ini berada di lantai 2 atau lantai 3. Bagaimana penjelasan soal ini, Pak Kasat? Baik, untuk terkait CCTV ini masih kita lakukan analisa secara terus-menerus, Mbak. Intinya nanti kalau memang ada kaitannya dengan perkara, nanti kita akan jadikan barang bukti, Mbak. Demikian. Oke. Terakhir Pak Kasat, terkait dengan kemungkinan potensi penambahan tersangka terhadap siswa SMP ini bagaimana? Baik, Mbak. Untuk penambahan tersangka, kita tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penambahan. Namun kembali kita kepolisian kan berdasarkan alat bukti yang ada, ya. Jadi kalau memang nanti dari pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti yang lain memang mengarah ada pelaku-pelaku yang lain, nanti kita akan tetapkan juga. Dalam kasus ini, apakah ada koordinasi antara polisi dan juga dinas pendidikan terkait? Karena ini kita tahu sudah ada 1 nyawa yang melayang. Ya. Jadi dalam hal ini karena ini melibatkan anak-anak ya Mbak, jadi tetap kami dari kepolisian tidak hanya melibatkan dari dinas pendidikan, tapi dari dinas-dinas terkait lain yang membidangi terkait anak, kita libatkan semua Mbak. Termasuk juga KPAI ya, apa rekomendasi mereka soal kasus ini? Nanti kita masih koordinasi Mbak, demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Kasat telah bergabung bersama kami. Kita harapkan pengusutan tuntas akan segera dilakukan oleh